Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Imas Alia Santika dengan nomor NPM 203402516114. Aku dari kelas Ekonomi Mikro Ruang 03 dengan dosen pengampu Bapak Morum Alim. Di sini aku akan ngejelasin tentang penerapan kebijakan harga. Disimak ya teman-teman. Pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian excess demand dan excess supply. Excess demand. Excess demand atau kekurangan adalah kondisi di mana kuantitas yang diminta melebihi yang ditawarkan pada harga saat itu. Titik harga akan cenderung naik hingga tercapainya equilibrium baru. Excess supply. Excess supply atau surplus adalah kondisi di mana kuantitas yang ditawarkan lebih yang diminta pada harga saat itu. Harga akan cenderung turun hingga tercapainya equilibrium baru. Berikut adalah contoh kurva excess demand dan excess supply. Pembahasan yang kedua yaitu surplus ekonomi. Yang pertama ada surplus produsen. Adalah selisih antara harga produsen yang sudah disediakan dengan harga yang sebenarnya mereka terima dari konsumen. Dan yang kedua ada surplus ekonomi, ialah selisih antara harga maksimum konsumen yang bersedia untuk membayarnya dan harga sebenarnya yang harus dibayarnya. Berikut adalah contoh kurva surplus produsen dan konsumen. Pembahasan yang ketiga tentang kontrol harga pasar. Dalam kontrol harga pasar, ada price ceilings. Price ceilings adalah harga maksimum resmi yang ditetapkan pemerintah. Penjual dapat menawarkan dengan tujuan melindungi konsumen. Price ceiling ada dampak negatifnya juga loh. Apabila pemerintah menetapkan batasan harga maksimum, pemerintah akan jauh melebihi penawaran yang ada dalam pasar, sehingga mengakibatkan timbulnya kelangkaan. Ada dampak, pasti juga ada solusinya loh. Solusi dampak negatif price ceilings adalah kelangkaan dapat mengakibatkan meluasnya pasar gelap, sehingga peran pedagang perantara bisa dijadikan salah satu solusinya. Price floor juga termasuk ke dalam kontrol harga pasar. Price floor adalah harga minimum resmi yang ditetapkan pemerintah. Penjual dapat menawarkan dengan tujuan melindungi produsen. Dampak negatif dari price floor adalah apabila pemerintah mengenakan harga minimum, penawaran akan jauh melebihi permintaan pasar dan ini akan menimbulkan stok barang di gudang tidak terjual. Ada dampak, pasti juga ada solusinya. Nah, ini dia solusi dampak negatif price floor adalah pemerintah dapat membeli secara langsung dari produsen dan menyimpannya sehingga penawaran yang masuk dari pasar berkurang. Nah, itu dia teman-teman, penjelasan sedikit dari aku tentang penerapan kebijakan harga pasar. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa di-subscribe dan di-share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Bye-bye.